kamu di perusahaan mana bikin skripsi itu? Waduh, saya tidak tahu, Pak. Loh, Ini Bible kontraksi. kan lucu kan? Bukan Kamu gejala kehamilan. Ntar lagi Bible itu. Kontraksi. Bukan lagi Kontraksi mana? kontradiksi, kontraksi Nggak ada dia. kontraksi nggak tulisannya tunjukkan di situ. kontradiksi di mana ada. Kamu bilang kontradiksi aja Satu, kontraksi. sabar. Sabar. Satu mengatakan telah bilang lahir, kontradiksi kontraksi. telah lahir anak manusia. Kau bahasa Indonesiamu saja nggak beres. Sabarlah. Kontraksi, kontraksi. Satu mengatakan dalam Bible telah lahir anak Kontraksi manusia. Ada. Kita tahu. Amat pengertian Satu lagi kontraksi data apa? mengatakan Yang saya telah tahu lahir itu Tuhan. kontradiksi. Udah dibawa aja dia, Nggak beres nanti ya, dapat amat kusir jadinya, jadi turun tuh nonton kita. Boleh tanya Bang Jack, Anda kan mengatakan Islam ini tidak percaya diberitakan kebenaran. Coba dong beritakan kebenaran tentang Kristen, ajarannya, biar saya tahu. Putus-putus apa saya jaringanmu yang lelet atau gimana nih? Apakah sesuai Bible mengatakan, apakah ada Anda terapkan? Coba, Anda kan mengatakan. Ya, oke, contoh Anda begini. mengatakan, Contoh begini ya, Anda Jafar, mengatakan kebenaran. kebenaran. Ya, contoh kebenaran begini. Kebenaran itu akan ada yang namanya evidence. Evidence itu adalah bukti-bukti yang mendukung hipotesa. Contoh ini, ketika Yesus dikatakan disalib, dengan hipotesa Yesus tidak disalib dan diserupakan, maka kebenaran akan diuji dengan evidence. Evidence-nya apa? Evidence-nya dari eksternal dan internal. Internal apa? Para saksi-saksi mata yang hidup di masa Yesus itu. Itu berbicara evidence. Lalu yang kedua, eksternal. Eksternal siapa? Di luar kekristenan. Maka ada yang namanya ahli-ahli sejarah Yunani, ya Romawi dan Yahudi yang mencatat kisah Yesus itu disalib. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau klaim dalam Al-Quran bahwa Yesus itu diserupakan dan tidak disalib, tolong tunjukkan kepada kami yang namanya evidence. Dari pertanyaan pun Anda, ajaran kebenaran itu tunjukkan. Apa ajaran kebenaran? Salah Sesuai satu nggak? kebenaran itu salah satu contoh. Salah satu contoh kebenaran di dalam Alkitab adalah contoh. Hipotesanya apa? Yesus Kristus itu disalib, ya. Lalu Menurut hipotesa Anda benar? lah, Menurut Anda bukan benar? hanya, makanya evidence-nya apa? Saya menawarkan Anda beberapa bukti-bukti. Ya, bukti-buktinya apa? Yaitu kisah yang diceritakan oleh saksi mata yang hidup sejaman dengan Yesus. Itu internal. Eksternalnya siapa? Para sejarawan, baik Romawi, Yahudi, dan Yunani mencatat kisah Yesus ini disalibkan. Nah, itu evidence-nya. Dan bukti-bukti arkeologi ada tentang apa? Penyalipan dan masa hidup Pontius Pilatus. Ada bukti-bukti arkeologinya. Sekarang pertanyaan saya, ketika hipotesa Al-Quran bahwa Yesus tidak disalib tetapi diserupakan, tolong tunjukkan kepada kami semua yang nonton ini evidensinya. Silakan. Saya tidak akan membantah bahwa betul ada terjadi penyaliban. Kebenarannya, apakah Tuhan Setuju ya? menghendaki? Berarti setuju ya terjadi penyalipan ya? Setuju, Terjadi puji penyalipan. Tuhan. Oke. Sekarang namanya Jafar. Sekarang Bukan. yang namanya M. Jafar Terjadi sudah penyalipan. murtad. Karena murtad kenapa? Dia sudah menyangkal yang namanya kitabnya sendiri, tidak mengakui dan mengakui bahwa Yesus itu disalib. Puji Tuhan, dia sudah murtad. Inilah diskusi ketika kita belum siap bernarasi Segera udah dibaptis dipotong. ini. Harus Ya, segera belum dibaptis. dibaptis. Saya katakan penyalipan itu pernah terjadi. Tapi saya tidak mengimani bahwa yang digantung itu Yesus, karena bertolak belakang dengan kitab Anda. Apakah Oke. Tuhan menghendaki? Oke, sebentar, Dengar dulu, nggak usah dibantah dulu. Sebentar. Apakah Tuhan Sekarang, menghendaki orang yang tidak bersalah? Jafar, kita sedang berbicara evidence. Kalau kamu mengakui Yesus itu terjadi tapi tidak percaya bahwa Yesus itu yang disalib karena tidak sesuai dengan kitab, itu tidak berbicara evidence. Kamu sedang masuk ke dalam hermeneutika. Kamu sedang tafsiran kepada teks yang ada di Alkitab. Pertanyaan kami sekarang adalah, berikan kami evidence terhadap hipotesa Yesus itu tidak disalibkan tapi diserupakan. Berikan kami evidence atau bukti-buktinya, silakan. Loh,
Saya kan ingin bertanya, tunjukkan kebenaran. Bang Jack tadi kan mengatakan kami memberitakan Muter. kebenaran. Sekarang kamu gimmick, Loh. bisa nggak? Akui dulu. Akui dulu. Tuhan Akui menghendaki dulu. nggak orang Akui tidak dulu. bersalah dibunuh? Sebentar dulu, M. Jafar. Tuhan Akui dulu. menghendaki nggak M. Jafar, akui dulu. Kamu bisa nggak menunjukkan bukti-bukti bahwa Yesus tidak disalibkan dan diserupakan? Kamu tinggal mengakui. Saya tidak bisa membawa bukti-buktinya, sehingga kita bisa ke topik yang lain. Silakan. Jawab aja, kamu bisa membuktikan dan membawa bukti-buktinya, atau kamu tidak bisa membuktikan dan tidak bisa membawa bukti. Silakan. Ya sesuai tertera di Bible. Ya Tuhan, ya udah. Kalau kamu nggak bisa diskusi, saya turunkan dulu Bang M. Jafar ya. Kamu Ya, tinggal jujur turunkan. aja. Oke, kamu tinggal jujur aja kok. Oke. Tuhan Artinya kamu membunuh nggak bisa orang tidak bersalah. dijujurkan. Udah, kamu turun aja. Kamu nggak punya ilmu. Ada banyak orang tamu kita di bawah yang mau naik ya. Kamu tinggal jawab aja kok. Oh iya, saya memang tidak. Saya naikkan dulu Gus Iful. Gus Iful, tolong ya konfirmasi Gus Iful ya. Saya mau konfirmasi Gus Iful, karena kemarin teman-teman menanyakan saya. Gus Iful kan ada janji dengan teman-teman. Ini ada 251 dan saya sering sampaikan ke teman-teman di sini bahwa Gus Iful ini sedang mengundang teman-teman yang akan pergi ke tempat pesantrennya Gus Iful, dan ternyata teman-teman itu sampai sekarang tidak ada. Gimana Gus Iful? Tolong Gus Iful nanti, karena saya sudah promosikan loh Gus Iful. Nah, jadi seakan-akan nanti saya tidak bertanggung jawab Gus Iful. Silakan. Maksudnya apa? Mau ke pesantren saya? Oh, sorry. Saya pikir ini sorry. Bukan. Ternyata Selamat malam. Ya, Tulung Agung. Teman-teman yang Islam, tolong ya. Ya, yang mau diskusi dengan saya, open cam ya. Boleh ya? Ya boleh. Boleh nggak? Oke. Dengan siapa dulu Gus Iful, Tulung Agung atau Lewi? Mana wajahnya nggak kelihatan? Kok seperti Lah kan kayak Bu Ruth kan saya sudah bilang kalau perempuan otaknya separoh, kalau laki-laki wajahnya yang separoh. sakit amat. Nah gitu Gus Iful, Gitu. gitu keren kan, gitu dong. Iya. Ya silakan Gus Iful, mau diskusi apa? Teman-teman ingat teman-teman ya, Gus Iful ini kalau namanya Gus ya, dan dia sudah mengakui juga dia seorang pengajar di pondok pesantren, ustadz lah ya begitu ya. Dan dia mengakui bahwa memang keinginan atau konsep surga 72 bidadari itu yang mereka kejar-kejar. Ya. Mungkin yang pertama saya belum ke surga nanti akhirnya ya. Jadi narasi saya begini. Sebenarnya kalau saya perhatikan tentang perspektif Yesus itu sebagai Tuhan, itu yang ada adalah argumen-argumen yang diberikan oleh teman-teman kita ya, baik dari segi bahasa yang tadinya guru dijadikan Tuhan, begitu kan. Lalu dari aspek sejarah, dari aspek kejadian Tuhan dijadikan Tuhan, manusia dijadikan Tuhan, lalu dari aspek jadi dari beberapa aspek itu memang sengaja dijadikan keilmuan atau metode dalam rangka menuhankan tokoh Yesus ini. Gitu. Bapak tahu Yesus dari mana? Dari berbagai diskusi itu sambil dikit-dikit. Bapak tahu Yesus dari mana? Lama-lama wajahnya kok jadi separoh. Oh gitu. Jadi itu dari kita belajar saya belajar otodidak. Mukanya dinaikin lagi full, mukanya dinaikin lagi, jangan di separoh. Iya, bagus. Iya. Saya belajar dari otodidak. Lalu begini aja Bu, kita kan mau diskusi Ini ya. full fix ini kamu serius ini full fix yang benaran atau full fixan ini? Mau Kalau enggak saya naikkan dulu full fix biar bisa diskusi dengan Gus. Jujur, saya tanya sekali lagi. Bapak berkata semua aspek dari segini dari segitu, berarti Bapak sudah baca dan paham, ilmu-ilmu sudah dikumpulkan. Dari mana Yesus itu aslinya? Datangnya dari mana? Saya karena itu kalau mengenai hal yang detail teknis seperti itu yang ditanyakan. Pertanyaan yang gampang.
Dari mana dia datang? Kalau menurut Al-Quran itu dari Palestina ya. Ngarang. Itu Al-Quran. Oke, tentang apa itu, Tapi Gus? kalau Yesus Apa yang boleh sendiri? Yesus Berarti yang Bapak ini dipercaya. kebohong. Begini, kalau Yesus yang ditokohkan Tuhan oleh orang-orang Udah, Kristen disnabur ke asbun. itu adalah Nggak percaya dari saya Romawi, omonganmu. dari Romawi. Cuma- Sebentar. Bukan saya. Saya dengar dulu. Saya pengen tahu cara berpikirnya Gus Iful ini. Saya mau tahu dia mau bicara kemana gitu. Coba Gus Iful bicara tentang apa? Ini bicara tentang ketuhanan Yesus. Berbagai keilmuan sudah mencoba menelaah tentang Yesus itu sebagai Tuhan. Saya sekarang mau ke yang sederhana saja, ya kan? Yang orang-orang awam juga bisa paham. Apa sih manfaatnya menuhankan Yesus? Itu pertanyaan saya gitu. Kalau ada manfaatnya, Sebentar, Pak. Kita jangan terlalu banyak narasi yang ngalur ngidul gitu. ya, Spesifik saya bertanya kemana? gini aja. Oke, pertanyaannya Buktikan apa ke sih? saya. Sebentar. Apa Ya. sih manfaatnya menuhankan Yesus kan? Ya, itu dulu. Oke, itu dulu. Nanti Ya. kalau kita ke tema yang lain, baru nanti kita ke sana. Kalau nggak ada Sekarang apa manfaatnya, kalau nggak ada Oke, manfaatnya oke. untuk Kalau apa kita Muhammad manfaatnya menuhankan? apa? Oke, Ya, gini. ya, Oke, silakan. pertama, oke, begini. Nggak apa-apa kita jawab. Nanti kita akan kembali ke sana. Kenapa kami menuhankan Yesus? Yang pertama, Yesus adalah gambar wujud Allah yang mengejawantahkan yang realitas transenden itu tadi, yang tidak bisa dikenal, yang tidak bisa diketahui. Melalui Yesus Kristus inilah kita mengenal yang namanya realitas transenden itu. Yang pertama. Yang kedua, Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Allah Bapa itu atau realitas transenden tadi. Pekerjaan-pekerjaan apa? Contoh menyembuhkan, memberikan kehidupan, membangkitkan, ya. Dan yang terakhir itu adalah mengampuni dosa, Gus Iful. Jadi kalau Yesus secara eksplisit berkata, agar kamu tahu di dunia ini anak manusia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Nah, kamu lihat nggak bagaimana manfaat mengikuti Yesus? Manfaat mengikuti Yesus adalah ketika kami percaya kepada Dia dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia memberikan hidup kekal kepada kami dan tidak seorang pun yang bisa mengambilnya dari tangannya. Yang kedua, Dia adalah yang mampu mengampuni dosa kami. Itu manfaatnya. Nah, sekarang apa manfaatnya ketika mengikuti Nabi Muhammad? Ya, jadi nanti saya akan fokus pada Udah jawab keselamatan. langsung. Nanti, Ya. oke. Setelah saya jawab, Nanti. saya Nggak akan bisa jawab. fokus pada Kan pertanyaan. teman-teman biasa maklum. Maklum aja, Ya. kan mereka bisa bertanya. Kalau ditanya nggak bisa. Jadi nanti, topik yang kedua, nanti saya akan Bingung, ya. menanyakan apa itu keselamatan. Ya. Jadi jawaban saya yang sederhana begini. Sebenarnya Oke, keselamatan. Oke, ya udah. Pak Slamet, kalau Anda sudah bertanya, jangan lagi nambahin narasi-narasi yang kemana-mana. Apa itu keselamatan? Berbicara keselamatan adalah Yesus datang sebagai gambar rupa Allah atau gambar wujud Allah tadi, sebagai penebus dan pendamaian dengan Allah ketika manusia mengalami keterpisahan dengan Allah ketika zaman Adam. Sehingga ini harus dipulihkan dan harus orang yang sempurna yang bisa memulihkan hubungan Allah dengan manusia. Maka ini yang disebut dengan keselamatan. Manusia yang percaya kepada karya Kristus di atas kayu salib, maka kuasa dosa yang selama ini mengikat manusia, yaitu natur dosa itu, tidak lagi memiliki kuasa. Itu. Lain kedua, keselamatan berbicara apa? Hubungan manusia dengan Allah tadi yang terputus sekarang dilakukan pendamaian oleh Yesus Kristus. Itu. Sekarang pertanyaannya kembali, konsep keselamatan dalam Islam ini pertanyaan kedua ya, yang sebaliknya kepada Gus sebagai seorang guru ya, sebagai seorang ustadz, tolong jelaskan kepada kami konsep keselamatan di dalam Islam, dan yang kedua apa manfaatnya menjadi orang Islam. Silakan. jadi ya sebenarnya Gus, bentar Mas. Al-Quran itu Situ Pulpix mau naik tuh. Coba naikin tuh Pulpix. boleh saya Oke. lanjut. Jadi sebenarnya di Islam itu adalah ajaran tentang hidup, bagaimana supaya hidup ini bisa lebih baik. Kalau hidup ini baik dan bertanggung jawab, maka rewardnya adalah surga itu, ya kan? Jadi Al-Quran itu sebenarnya bukan bercerita tentang
yang ajaib-ajaib bisa terbang begitu, enggak. Tetapi ajaran hidup. Contohnya, kalau kita melakukan ajaran hidup ini dengan baik, kata Allah, kamu akan sehat, akan banyak teman, akan banyak rezeki, akan banyak kebaikan-kebaikan lah. Pak. Ya, itu lalu Gus, Al-Quran kita itu mengajari gini deh. bagaimana supaya Itu bukan kerohanian dunia itu. Gus gini, sekarang gini Gus, kamu pengikut Baginda nggak? ya saya ceritakan dulu. Enggak, jawab dulu. Nah, kita mau diskusi enggak, jawab dulu. sehat apa tidak? Kamu Manusia, diikut manusia. dengar dulu. Kamu mengikuti Baginda kan? Betul atau tidak? Assalamualaikum, shalom, salve. Saya Al-Quran, Pak. Ya, assalamualaikum, salam. Tapi kamu nggak Saya Silakan full page. nggak mengikuti Baginda? Gus, kita Semua yang ada di sama-sama Al-Quran Gus. itu saya ikutin. Pak. Enggak, gini loh. Kamu dipimpin Baginda nggak sampai detik ini? Kamu Al-Quran yang mimpin saya, Pak. bukan Baginda? Baginda itu sebagian lah. Oh sebagian. Oh jadi nggak semuanya. Jadi Tidak hanya Baginda ya, ulama juga, ilmu pengetahuan enggak. juga. Yang saya tanya, Baginda memimpin kamu nggak sampai detik ini? Jadi pimpinanmu nggak sampai detik ini? Enggak mimpin saya. Oh iya, oh Saya, tidak. yang mimpin saya Al-Quran. Oh iya, ya udahlah. Cuman Rasulullah itu memberikan itu full page. Kita akan lihat gambaran-gambaran nanti teknis apakah saja. Oke, Gambaran-gambaran teknisnya. Oke, secara sekarang visual. Ya. Oke, terima kasih Bang Gus Iful ya penjelasan mengenai apa tadi keselamatan dan apa manfaatnya ikut Islam. Saya masih berharap sampai sekarang bisa kami mendapatkan penjelasan. Mungkin Bang Fulfik bisa diskusi dengan Bang Pak Gus Iful. Gus Iful ini seorang ustadz lah di pondok pesantren dan meyakini bahwa konsep surga 72 bidadari itu yang mereka tunggu-tunggu sampai sekarang. Boleh mau saya lanjutkan dulu sedikit atau Gus, coba lah Gus, gimana? gantian lah Gus. Gini. Sebelumnya salam kenal teman-teman. Ya, Saya salam juga kenal. seorang Muslim. Tapi begini Gus, ketika misalnya jenengan mengatakan tadi pada konsep keselamatan lalu Anda kritisi konsep teman-teman kekristenan, lalu antum katakan bahwasanya saya hanya berpegang teguh bahwa yang memimpin saya adalah Al-Qur'an. Ya. Padahal terus kalau kita mau jujur misalnya, tidak ada satupun dalil secara qat'iyus subut. Gus Ipul tahu ya qat'iyus subut ya, yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah wahyu yang turun daripada Allah kepada nabinya bernama Muhammad atau Ahmad bin Abdullah. Saya Muslim Gus. Tidak ada satupun dalil eksplisit di dalam Al-Qur'an. Bukan Betul, Pak. implisit ya, tapi eksplisit. Secara qat'iyus subut. Kalau bahasa di pondok pesantren itu qat'iyus subut. Qat'i itu memang eksplisit disebutkan. Contoh, kayak pengharaman daging B2 dalam Al-Qur'an itu qat'iyus subut. Sedangkan dalil bahwasanya Al-Qur'an dan kami turunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad sebagai wahyu, itu tidak ada satupun dalil yang qat'iyus subut kecuali nanti melalui penafsiran. Nah, pertanyaan saya ke Gus Iful, kalau memang antum mengatakan hanya bersandar kepada Al-Qur'anul Karim sebagai pemimpin, ya mungkin pakai hadis tapi kan sesekali. Tunjukkan pada saya satu saja dalil qat'iyus subut di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa Al-Qur'an ini adalah wahyu datang dari Allah. Monggo, dikasih datanya, kita buka. Surah berapa, surah apa, ayat berapa? Jadi saya mau lanjutin tentang keselamatan dulu ya. Halo, Mak. Nanti masuk pada bahwa Al-Quran itu wahyu karena memberikan selamat, ya, Mak. akan membuktikan ke sana. Jadi saya Tapi gimana Gus jawabannya, ada apa enggak? enggak, kita lanjutkan dulu keselamatan tadi kan kepotong kan. Loh enggak, Iya, kan antum mau mengatakan keselamatan, nanti kan Anda Iya. akan mengklaim bahwa keselamatan itu sumbernya kan dari Al-Quran dalam versi Islam, kan Iya. begitu? Ya. Nah, sebelum untuk kita nyampe ke sana muncul pada klaim tersebut, maka Enggak kita boleh, bangun enggak masalah topik sebelum Anda datang kan saya udah ngomong. Kita bicara tentang manfaat dan apa manfaat itu kita menuhankan Yesus. gini. Sampai pada Masalah titik nanti keselamatan. nanti kita bisa diskusikan tuh Enggak, kalau bagaimana saya dalam mau Islam. alurnya dari keselamatan dulu membuktikan bahwa Al-Quran itu wahyu. Loh Mau iya, enggak? bagaimana Mana kemudian wahyu itu datang? Bentar, Iya, Kak. karena Bentar. kalau Bagaimana nggak antum mau ada bukti membuktikan, manfaatnya, ngapain kita diskusi Dari mana? Dari goa? atau tidak untuk apa? Bagaimana antum mau Saya nggak melakukan mau diskusi pembuktian? teoritis saja, tapi yang kira-kira bisa implementasi. Loh iya, Jadi implementasi kalau nanti. hanya
misalnya wahyu terbukti Ya, secara teori, God secara the Book matematis, turun dari mobil manfaatnya itu. apa buat kita? Gini, Dia gini, gini. buang, Tapi kalau enggak, nggak ada iya. kalau nggak ada manfaatnya berarti itu bukan wahyu. Masalah kebermanfaatan itu bicara pada nilai-nilai personifikasi pribadi, Gus, bukan bicara pada Tidak, teks. karena Anda Loh. mengatakan keselamatan di Kristen itu adalah hidup kekal kan? Loh, kok Iya, enggak gini. Saya mau tanya dulu. Itu benar nggak? Antum- Itu benar nggak? Menjanjikan nggak? Oke. Gini, anak-anak tanya ke antum, Gus. Kalau Bang Antum. kalau benar Anda dijanjikan hidup itu hidup kekal, keselamatan itu hidup kekal, mana ada orang Kristen yang sampai sekarang tidak mati? Iya. Jangan loncat gitu loh, Bro. Betul. Kita ngapain pakai teori-teori yang model orang pesantren Gimana? itu kan? Lu kok ke barat? Enggak. Itu Ini Quran ilmu loh. lama itu, Pak. Oh, Itu Ma. ilmu lama. Nggak ada manfaatnya. Ini Quran loh yang Nggak ada saya tanya, Gus. manfaatnya. Untuk apa kita bicara agama, bicara keilmuan? Kalau Udah, manfaatnya tadi bahas buat apa kita kalau- Bukan bahasa nggak agama ada manfaatnya apa, untuk apa, Pak? Ya, kita terarah dulu, selesaikan Waalaikumsalam dulu warahmatullahi tentang apa yang dijanjikan Yesus itu benar nggak bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat bukan Tuhan. Itu loh. Iya, saya bereskan itu. Buktikan ke saya. Kalau betul itu Injil itu janji, kalau betul Tuhanmu itu berjanji, itu bisa terwujud apa tidak? Kalau terwujud, ini janjinya benar nggak? Yesus itu ngapain Anda menuhankan Yesus kalau nggak janjinya nggak benar? Tuh sama. Nanti kita akan Ya, tanyakan kan? yang serupa. Karena itu nggak bisa ngapain apa-apa. kita bicara tentang kitab itu wahyu Muhammad atau itu nggak- tidak macam-macam, tapi kalau nggak ada Nggak manfaatnya bisa. untuk apa? Bagaimana sih? Ya kan? Muhammad itu bisa apa? Karena tahu. itu saya Selamat mau nggak? ingin Nggak selamat kita ya. diskusi dengan yang praktis saja. Jadi jawabannya Yang itu. praktis Kalau saja. kamu bisa berkata itu, saya jawab itu. Muhammad nggak selamat. Keluarganya di neraka semua. Selesai kau. Kalau kamu bisa diskusi. Ya, terima kasih jelas. atas argumennya Rutandi. Ya, Kira-kira tidak selamat karena kenapa? Oke, sebentar ya. Ya. Kita kasih Bang, kesempatan dulu. Kita kasih teman-teman, kasih kesempatan Gus Iful dengan full fix dulu ya, biar mereka Ini ya, apa tadi- ya, diskusinya tetap terarah. Ya. Jadi gini. Biar nggak Saya terlalu mau potong. Silakan, memberikan Gus Iful. Al-Quran itu Memahami, wahyu. bentar, ganti Saya ya, mau bagus. memberikan Al-Quran itu wahyu karena ada bisa gantian, manfaatnya. Ros. Ya. Gus, Kalau percuma tolonglah. kita diskusi tinggi-tinggi. Saya ini menghargai manfaatnya orang nggak ada, tua loh, percuma. sumpah. Ya. Gantian. Oke. Saya mau Gantian. tentang keselamatan dulu saya. Gantian ya, Gus. Saya bisa Ya. kali caci maki, Gus. Sumpah, bisa kali aku caci maki. Mulutku ini masih anak muda, Ya. guys. Saya udah tahu orang Gus Kristen Iful itu bisa paling nggak? lama 10 Lama menit. Kristen lagi. Gus Saya Iful. Islam, Gus. Itu pasti Gus bahasa Iful bisa diskusi binatangnya keluar. atau ini Karena itu teman-teman nggak yang ada. lain ada di sini. Aduh. Saya Islam, Kalau Gus. Gus Iful nggak bisa diskusi, ini teman-teman yang lain bisa naik ini. Ada tadi Nasution bisa Yang lain diskusi aja. atau Tulungagung. Nasution aja. Selamat malam. Ya, saya Muslim. Ya, saya juga Muslim. Boleh saya ngomong sebentar tentang Ipul tadi, Pak? Kalau itu pengasuh pondok pesantren lebih baik ya ajarilah di pondok pesantren, ajari fikih, tata cara sholat. Iya. Nggak usahlah ikut-ikut diskusi-diskusi macam ini. Kami nggak enak kalau seorang pengasuh pondok pesantren ikut-ikutan kayak gini terus malah karena diwakilkan kami ini rakyat jelata, ini orang-orang awam ini saja, nggak usah ikut-ikutan itu saja. Gini, Host, ya. himbauan saya. Ini kalau Oke, kita mau terima kasih. Kalau kita mau Terima kasih, jujur ya, Tulung. Gus. Aku tuh tadi mau nanya Gus Ipul gini, kalau dia mempersoalkan misalnya eksistensi ketuhanan kebaghamaannya Yesus sehingga dia mengklaim keselamatan tadi, lalu kemudian dia katakan bahwa hidup abadi itu dipahami secara literal. Dia kan tadi bilang, kalau memang yang dijanjikan atau kebahagiaan, puncak kebahagiaan itu adalah kehidupan yang abadi, ya, itu dia memahami kan literal, gitu loh. Dia memahami itu secara literal itu tekstualis betul, bahwa hidup yang abadi, oh berarti di dunia faktanya ada yang meninggal, kan gitu. Berarti ini janjinya salah. Loh, kalau begitu, maka surah Al-Imran ayat 169 itu pun problematik. Di sana dikatakan,
janganlah kau mengira bahwa orang-orang yang mati atau yang gugur di jalan Allah itu mati, sesungguhnya mereka hidup di sisi Tuhannya atau di sisi Allah. Loh, ini juga perlu dipemahaman. Faktanya orang-orang banyak yang dalam tanda kutip ya jihad gitu kan dalam kacamata Islam itu wafat lalu dikatakan hidup di sisi Allah, mana yang tahu? Ini kan nilai-nilai eskatologis. Makanya tadi kalau Gus Ipul bilang mempersoalkan kebaghamaannya Yesus misalnya dalam aspek kemanusiaannya, maka saya mau tanya, bagaimana tentang asma, sifat, dan af'al di dalam akidahnya umat Islam? Misalnya, ada yang membagi tauhid itu menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Lalu ada juga yang membagi sifat menjadi 20. Wujud, kidam, bako, mukhalafatul, hawadisi, iyamuhu, binafihi, wadaniyah, qadra, iroda, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, apakah sifat ini melekat kepada zat? Apakah sifat ini diciptakan atau dia adalah bagian daripada zat? Nah, itu kan perlu kita diskusikan tuh. Oke, terima kasih abangku, saya Muslim. Oh ya gini, Bang Nasution, bentar, 10 detik. Kalau dia mengatakan, oh ada yang kodim 3, Bapa, Putra, dan Roh Kudus saja dianggap syirik, bagaimana dengan yang kodim bersifat 20, wujud bidam bakom mukhalafatul hawadisi iyamuhu binafihi wa daniyah qadra iroda, 20. Apa nggak syirik kuadrat itu kalau dipahami secara logikanya teman-teman yang tadi mengatakan itu? Thank you. Silakan Bang. Oke, boleh. Ya, terima tanggapi, kasih abangku. Fullpix. Sebelum Nasution, bisa nggak open cam? Fullpix ini udah open cam, saya open cam. Bisa nggak Bang Waduh, Nasution open cam? kebetulan aku belum bisa ini. Ah ya udah. Akun, coba saya lihat akunmu. 151 sudah bisa. Saya kirimin kamu open cam. Oh nggak bisa juga ya. 151 harusnya sudah bisa loh. Atau Fullpix bisa terima nggak dia nggak open cam? Khawatir curiga sama robot ini nanti diskusinya. Loh, kok robot? Oke, saya sapa dulu Bang Nathan sama M Agus dari pihak Muslim kah atau dari Kristen gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Agus, M Agus atau Bang Nathan yang mau diskusi dengan Fullpix yang bisa open cam ya? Enggak, saya pengen ngedengar. Artinya aja. begini, izin dulu, Mas. Hostnya kalau Muslim boleh apa saya Kristen, tahu Mas? abang Anda benar-benar Muslim atau C6? Aku nggak Orang tahu istilah Kristen C6. yang Aku ngaku nggak Muslim. tahu. Aku nggak tahu istilah C6. Jujur aja. Oh aku nggak iya tahu iya, istilah oke, C6. nggak apa-apa. Jadi saya Ini kan tertarik yang begini apa ini yang abangku. open kamera ini begini apa Bang Nas? Bang Nas, Ya, ini yang open ya, Bang. kamera ini kan yang pernah diskusi sama Ustadz Dio yang kabur itu ini. Nah, Oh. Yang pernah diskusi sama Iya. yang kabur ini. Coba Jadi siapa artinya Pupin? Anda begini masuk ya, Bang aja Anda. ke room-roomnya siapa Bang orang-orang Nata, debater Nata, Muslim yang sebentar punya dulu. mumpuni. Natapon, Iya. Natapon. Sebentar ya, Iya. Natapon, kamu bisa diskusi atau hanya sekedar mau menyampaikan pesan? Nggak apa-apa Bang Anda, boleh saya tanggapi apa yang diargumentasikan Bang Pulpik tadi? Ya masalahnya Anda nggak bisa open cam Nasution. Jadi kira-kira di mana Bang. masalahnya Bangku? Jadi apakah dengan tidak open cam argumen itu nggak bisa disampaikan? Ah, ya, makanya saya serahkan ke Fullpix deh. Kira-kira Fullpix bisa tanpa open cam? saya mau on cam biar adil. Oke, saya turunkan dulu uangnya. Oke lah kalau memang demikian. Ya harus adlun, sebagai orang Islam tuh adlun. Nggak ada late. Oke, sekarang Bang Agus atau Bang Natapon atau Tulung Agung? Coba Natapon. Bisa open cam Natapon ya? Saya kirim untuk buka kamera, silakan. Saya nggak bisa open kamera, Pak. Saya nggak mau open kamera. Oke, terima kasih Bang ya sudah singgah, terima kasih. Oke, makasih. Maaf Bang, aku Tulung izin Agung. turun ya, aku pengen dengerin aja. Oh siap. Oke, siap M Agus. Ya, terima kasih ya. Sama aku aja. Dan kalau Anda peserta ini terus diskusi sama siapa? Nih. Yang Bapak tanyakan, Pak, tentang sifat. Tadi saya mendengar tapi masih kurang jelas. Gimana Pak? Iya, yang Bapak tanyakan tadi tentang apa? Sifat Oh itu. ya, saya mau tanya Pak, Al-Quran ini makhluk atau kholik? Al-Quran dalam bentuk buku tulisan itu ya makhluk, Pak. Itu benda makhluk. Teman-teman, ini bentar ya, saya klarifikasi dulu biar nggak jadi fitnah liar. Fullpik
dibayar Kristen. Nggak ada, guys. Kalau ada, tunjukkan bukti rekeningnya Fulbik dibayar Kristen untuk menjadi C6 atau apa itu. Nggak ada. Mbak itu Muslim atau Kristen, Pak? Boleh tanya? Muslim, Bang. Waduh, kalau saya diskusi sama Muslim ya nggak etis, Pak. Nah, sekarang gini, Pak. Kalau memang Al-Quran ini sebagai Quran ya, Qur'an ya, sebagai makhluk. Lalu saya tanya, bagaimana dengan sifat? Sifat Allah itu makhluk atau khalik? Sifat Allah itu bukan makhluk, Pak. Sifat itu sesuatu yang melekat. Bentar. Gini. Atau atribut lah, seperti atribut lah. Gini. Pak, ya, bentar. Paham. Di dalam dunia ini, Pak, konsistensi kita harus diuji. Gini, hanya terbagi dua, khalik atau makhluk. Sepakat nggak? Khalik atau makhluk? Khalik atau makhluk? Ada nggak opsi ketiga selain, kan gini, selain khalik dan makhluk, ada nggak opsi ketiga? Oke, saya jawab, Pak. Khalik itu artinya kan pencipta, Pak ya. Itu ya Khalik juga, itu adalah Allah itu sendiri pencipta dalam iman kita. itu juga atribut. Tuh. Sifat juga, Pak. Bentar, Pak. Khalik itu adalah zatnya Allah, sepakat? Allah itu. Gini, kok bingung Bapak yang bingung, kok jadi saya yang bingung? Gini lah, saya kasih ilustrasi lah, biar hostnya dan semuanya paham lah. Yang bingung tuh Bapak, bukan saya, Pak. Nah, Orang saya yang nanya, kok saya yang bingung. Bentar loh, Gini ya, Pak. Itu Allah, Pak. Di sini ada Khalik, Pak. Ya, Khalik artinya Ada Khalik dan makhluk, ya. oh, Oke. penciptaan. Oke. Ya. Lalu Khalik ini terbagi menjadi 3, Pak. Nanti, Pak. Ada asma, ada sifat, Dulu. ada zat, ya, ada af'al. Pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya, sifat ini, Pak. Pertanyaannya, sifat di sini ini adalah khalik atau makhluk? Salah, Pak, penjelas kamu. Aduh. Coba. Pak, yang di atas itu tulisannya harus Allah, Pak. Allah terdiri dari asma. Allah Akbar. Khalik, Pak. Khalik ini kan ya Allah itu sendiri. Emang ada ya? Emang ada khalik selain Allah, Pak? Buset. Saya besarkan dulu biar lebih jelas dilihat sama Tulungagung. Oke. Gini, Pak ya. Ya udah ya, oke. Gini kan, Allah ya, malah lebih ribet kamu kalau saya pastikan ini. Lu yang mumet. Ini ada Allah nih. Allah terbagi menjadi sifat 3. Ya. Ada zat. Ini ada zat nih. Ada sifat. Ada af'al. Nah, yang jadi pertanyaan, selain Allah apa? Selain daripada Allah sama dengan makhluk. Ya, betul. Pokoknya siapapun selain Allah itu makhluk. Nah, pertanyaannya, sifat ini Allah atau makhluk? Sifat Allah itu Allah sendiri atau makhluk? Iya, ini mau saya jawab. Dalam logika, Pak, dalam ilmu dalam ilmu mantik sebagian mantik, belajar mantik nggak di pesantren? Kalau saya belajar, Pak, sebagian tidak sama dengan keseluruhan. Nih, ini prinsip dasar mantik nih. Sebagian tidak bagian dari keseluruhan. Tetapi kalau keseluruhan pasti mencakup sebagian. Sampai sini nangkap? Ini mantik ya. Makanya di dalam 12 ilmu alat Al-Quran, 13 alat dalam memahami Al-Quran, diantaranya adalah mantik. Di sini, Pak. Ada nahwu, sorof, balaghah, mantik, bayan, asbabun wurud, asbabun nuzul, dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, sebagian bukan seluruhnya, sebagian tidak sama dengan semuanya, sedangkan semuanya itu pasti mencakup sebagian. Nah, pertanyaan saya, sifat ini bagian dari Allah atau makhluk? Sifat itu ya sifat Allah, Pak. Nggak dibagi-bagi, Pak. Sesuatu yang melekat pada Allah. Ibaratnya atribut. Contoh lah, Bapak. Kalau dia melekat kepada Allah, apakah dia berarti Allah? Sifat tetap sifat, Pak, itu, Pak. Nggak bisa dikatakan Allah. Sifat, oke, Pak. Gini, Pak. Allah ini kan ada sebagai sumber.
Oke. Ada sebagai sumber. Tanpa ada yang mengadakan, betul? Nah, pertanyaannya, sifat ini diciptakan atau pencipta? Sifat itu bukan ciptaan. Gini Pak, saya boleh beri kesempatan menjelaskan Pak? Gantian. Host, jangan ketawa lah, host. Aku tahu kau bingung, host. Aku pun sama. Enggak, saya belum menjelaskan. Oh, ketawa. Ya. Allah itu zat. Sifat itu Shalom, apa? shalom. Selamat malam. Apa kabar Ramadan? Sesuatu Halo, yang Waalaikumsalam. dapat Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Loh, kok ada yang kenal aku ini, guys? Aduh, bahaya ini Hajirina nih. Lanjutkan Ramadan. Nah, sebentar dulu full fix. Ini Tugimin ini selalu typing di bawah. Ini full fix ini misionaris ini. Untuk klarifikasi Ini, aja guys, dulu, ya. jangan sampai Sekarang gini, ada skenario. kalau saya misionaris, gaji saya besar, handphone saya yang satu nggak mungkin iPhone 7 zaman Majapahit, guys. Saya sudah pernah jalan sama Pulpis ke pabrik LAI, teman-teman. Dia seorang muslim. Nah tuh, dengar tuh. Nah, begitu saya tanya Pak, kalau Anda Ya, memang Fulfik. muslim, Kamu kelasnya Buya Syakur, Fulfik. Boleh enggak menyembah sifat? Kamu kelompoknya Buya Syakur, Ya, Fulfik. saya tanya Bapak ini yang Fulfik itu kelompoknya Jangan Buya Syakur. bisa enggak menyembah Tulung sifatnya? Agung, Contoh, Tulung saya Agung. menyembah Pak. firman atau kalam. Enggak. Itu boleh enggak, Pak? Tulung Agung, ngapain kamu ladenin misionaris ini Loh, belum. Jawab, Pak. Tenang dulu Tugimin. tafsirannya- Jangan Naik itu yang Tugimin. ikutnya bawa ilmu, bukan bawa argumen. Bawa aja kau. Ya. Jadi tolong ya, teman-teman ya. Tugimin nggak Fokus boleh. ya. Tugimin nggak boleh fitnah. Saya Lina Wijaya pernah berkunjung ke pabrik Alkitab Indonesia Shalom. bersama beliau. Jadi jangan kalian bilang dia Kristen atau misionaris. Dia muslim sejati. Ya, sekarang Tanya, saya tanya pas dulu ketemu ini Lina, Bapak ini pas bisa ketemu- enggak benar. menyembah Metode akademik ketidakkonsistenan argumentasi itu adalah falasi, Pak. Ya, Jadi, saya setuju itu. Biasakan. Aduh, gimana ya? Saya ini. Tapi saya begini ya, full fix ya. Saya berharap ada teman-teman Islam yang mereka ada beberapa mereka rekomendasikan seperti Gus Wafi dan lain. Teman-teman bisa nggak panggil mereka ke sini untuk diskusi dengan full fix? Saya kasih karpet merah kepada teman-teman Muslim. Gini, maksud saya gini. Ini adalah kesempatan untuk teman-teman Muslim siar. Siapa tahu penonton saya di sini banyak Kristen jadi kafir. Siap, saya tanya sekarang, menjadi Fulfik. apa mualaf Fulfik. gitu loh. Oke, Fulfik, saya muslim. Kalau kamu memang muslim, sekarang saya tanya ke kamu sekarang saya tanya kamu begini. Kamu ada dalil nggak yang mengatakan bahwa sifat itu bukan ciptaan? Adalah ciptaan. Kalau saya lebih radikal, Pak. Saya mengatakan bahwa Allah itu bukan sifat. Dalilmu mana lah, Dongo? Udah Loh saya iya, nyamar iya, kau. betul. Aduh, Mana Rola, dalilmu? sorry, saya Aduh, turunkan. bahasanya. Orang-orang nggak Enggak, punya ini etika, harus saya kasih turunkan. begini. Saya lebih baik nurunkan kamu daripada komal saya nih nanti kena suspend. Lebih baik saya turunkan ya. Silakan receh. Bang ini apa? Ini Yulpik ini mau ngajar tuh kayak mana ini? Bang? Ya silakan tanya full fix-nya. Tanya aja full fix-nya. Ya, Bang Pulpit, abang ini mau ngajar atau kayak mana? Atau mau nerangkan atau kayak mana nih? Di mute dulu ya. Setelah ngomong di mute dulu. Gini Bang Receh, Tulung Agung dan Rahasia. Semua teman-teman Islam di sini. Siapa tahu dengan kalian menyampaikan kebenaran Islam, ada di sini yang mualaf. Siapa tahu loh. Ini karpet merah saya kasih ke kalian untuk siar atau dakwah. Tolong dibantah apa yang disampaikan full fix itu aja. Kalian punya data atau kalian punya kemampuan untuk berargumentasi dengan full fix nggak? Itu aja. Bisa nggak? Pulpit ini Muslim atau kemana ini? Ataupun guru ataupun apa? Ya, banyak orang menuduh dia yang dialah misionaris lah, ada C6 lah, ada bayaran Kristen lah, banyak yang disematkan dalam dirinya. Saya nggak tahu, tapi dia mengaku dia sebagai Islam tulen. Dan Ibu Lina juga sudah pernah ketemu dengan full fix. Full fix ini Islam. Kata Tulung Agung ini nggak ada ilmunya, teman-teman. Parah. Saya kamu minta apa gitu loh. Saya belum bertanya loh. Cobalah kalau kau bayangkan. Bukan Cikalit. Ambil promosi nanti, Bang.
Ya, apa yang ditanyakan Fulfik biar saya akan jelaskan. Ini sebenarnya sangat sederhana. Oke, rahasia. Orang Islam, ya. Gini, Oke, saya Bang naikkan Fulfik. dulu rahasia hati ya. Rahasia hati ya. Oke, silakan. Gini Bang Fulfik, kalau orang Islam dasar. Tapi Bang, on cam dulu. Aduh, saya orangnya. Nah, setuju tuh. Nggak bisa. Terus juga HP Oke, saya kalau kan nggak bisa. Oke. Bisa kamera apa tidak depannya Pak kan rahasia? tidak bisa. Kamera depannya sedikit Terima kasih. sedikit Oke, rusak. terima kasih. Nggak Oh, apa-apa. jadi nggak bisa. Karena nggak bisa karena full pick juga meminta untuk open cam ya. Aduh. Oke, terima Aku kasih on cam soalnya, Bang Bang. Ya. Bisa rahasia hati, kalau nggak bisa saya turunkan Bang ya. Masalahnya Bang, kalau saya jelas saya katakan saya berpemahaman di dalam Islam, saya mengambil pendapat kelompok Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak punya sifat, Ros. Dalilnya di mana? Di Al-Qur'an, surah As-Saffat, surah ke-37 ayat 159. Subhanalladzina amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Silakan dicek. Saya punya dalil untuk mengatakan Allah tidak punya sifat. Lalu bagaimana dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, Bang Fulfik? Ar-Rahman Ar-Rahim adalah nama-nama. Makanya di Quran dikatakan, panggillah Tuhanmu dengan nama-nama yang baik. Oke, saya pastikan dulu sekali lagi ya rahasia hati. Bisa open cam atau tidak? Biar teman-teman yang di bawah seperti itu minta naik si Rollaran. Kalau Rollaran bisa kondusif diskusi, saya naikkan. Rahasia hati bisa? Saya tidak bisa on cam. Oke, baik. Terima tapi kasih. saya akan menjelaskan. Oke, nggak apa-apa. Oh, jadi tidak bisa ini diskusi. Iya, nggak bisa. Karena full pitch minta ya open cam ya. Saya juga meminta setiap orang yang naik ke sini open cam. Oke, terima kasih ya. Selamat malam ya. Oke, terima kasih Bang Rahasia Hati. Oke, yang Vino bisa nggak? Oh, Vino. Vino Kristen? Muslim Bang. Halo, Vino. Oke, bisa Muslim. open cam? Nggak bisa juga Bang. Ini lagi oke. di kamar nih Bang. Oke, nggak apa-apa. Oke, saya turunkan aja ya, Bang Vino. Terima kasih ya. Selamat malam. Aduh, receh bisa receh? Receh bisa? Sama bang, bisa cuman tapi gelap di sini bang. Aduh. Sama doang bang. Aduh, terima kasih. Oke ya, terima kasih. Ya, kalau saya dikira bohong ini ya host dalilnya ya, surah As-Saffat, surah ke-37 ayat yang 159. Di situ jelas, subhanalladzina amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Itu tuh poinnya. Jadi saya ikut kelompok Maha suci Allah yang mereka sifatkan. Maha suci Allah dari Itu yang mereka ayat sifatkan. Betul. Al-Quran ya? Iya, coba buka di surah As-Saffat, host. Surah ke-37. Iya. Full fix, belakang dulu aja, Bung. Kita ber. Ya kamu on cam dulu. Ya udah, Oke. kamu open cam roll lah. Full fix, itu mereka itu merujuk kepada siapa? Itu ulama-ulama atau para sahabat? Mujmal itu host. Itu bicara pada sifat am itu. Am itu apa? Khusus dalam bersifat umum. Full fix, wajahmu mana? Ya udah, open cam dulu Bang Rola. Open cam dulu. Tadi kan, Nanti saya tinggal ngomong cam. Tinggal balik kamera saya gampang. Iya. Ayo, Bang Rola tadi kan bilang di bawah open cam. Ya, begitu. Keren ya. Mana mukanya? Mukanya kok di ini kenapa sembunyi di balik-balik? Poten dongo. Enggak, kenapa ya? Kok diskusi pada takut ya? Kita mayoritas loh, guys. Nah, itu dia pertanyaan. Ya kamu aja kelihatan rambut doang. Mana aku lihat? Lu buku doang gimana dong? Nah, tadi saya udah tunjukkan muka saya. Ronar, Kenapa? Maksudnya kalau tidak sebentar. jalan. Ini katanya full fix katanya nggak adil. Nggak adilnya di mana? Apanya nggak adil, teman-teman ya yang di bawah? Tinggal balik kamera aja. Saya juga udah tahu Iya. mukanya namanya Ramdan. Apa yang kau sulitkan, bodoh? Iya, heran nih teman-teman ini. Mempersulit perkara hidupnya sendiri. Ini buku saya, host. Kalau teman-teman nggak percaya, ini buku saya, karya saya, ini nama asli saya. SH-nya ini bukan formil ya, ini sarjana hukum Islam ya. Saya juga udah perlihatkan. Aduh, perlihatkan apanya Rola? Aduh. Saya bisa naikkan gimana? Bisa kondusif ya sekali lagi ya Rola ya.
Nggak usah mencak-mencak lah di atas ini, nggak usah maki-maki ya. Diskusi aja kita, diskusi baik. Saya juga nggak ada kata-katain orang kok dari tadi kok. Silakan Bang Rola. Host juga banyak bacot sih. Banyak bacot kau host. Mana full bacot lagi katanya. kameramu? Kameramu balik. Aku tinggal balik kamera, Bang. Tadi aku udah on cam dari awal naik, aku langsung on cam. Gitu. Aku pun tinggal memperlihatkan wajahku. Ya mana? Kamu malah ini. Mana wajahmu? Lihat, nggak ada guys. Jauh. Debat kusir, kok bisanya. Apa sifat itu ada? Bukan ciptaan. Maksudnya ciptaan. Gimana sih? Mana wajahmu? Ada. Nakut. Rola, kalau kau tak dia turun aja, ganti yang lain aja. Betina kau diam dulu kau betina. Betina diam dulu. Mana full pick? Aduh, orang tua begini. Jangan diam lu. Sorry lah ya Rola ya. Sorry ya Rola ya. Udah 3 kali dikasih Turunkan aja ya. Cuman pamer poni aja. Aduh, kasihan. Aku menunjukkan buku karena tadi butuh pada keterangan-keterangan untuk mengalurkan. Jadi kan logikanya begini teman-teman. Ya, logika sederhana sekali. Zat dan sifat sama atau beda? Maka saya katakan kalau saya mengatakan beda. Lalu apa dalilnya? Dalilnya tadi. Ya, Hos ya. Surah ke-37 ayat ke-159. Bahwa Maha Suci Allah dari segala yang engkau sifati. Artinya saya katakan bahwa sifat Allah itu tidak ada. Clear kalau saya, Hos. Oke. Sifat itu cuman karangan-karangan manusia yang dinisbahkan kepada Tuhan, disadur nama Tuhan. Makanya nanti makanya nanti di Asy'ariyah itu ada yang namanya sifat 20. Ini kalau yang Islam pasti belajar. Ada sifat 20, ada 50, ada 100 yang wajib. Nih, mana nih? Aduh, kalau Maka konsekuensinya begini, Hos. Kalau sifat ini sama dengan Allah atau sifat ini bukanlah makhluk atau bukan ciptaan, maka dia sama dengan Allah. Kalau dia sama dengan Allah berarti ada 2 entitas pencipta. Itu dia pluralitas kekal. Duinitas kan. Nah, belum lagi nanti sifat itu terbagi menjadi 20. Kita tanya, apakah 20 ini muhaddas? Dalil. Ya, bentar. Mana dalilmu? Apakah ini muhaddas, ya, muhaddas, atau ini bersifat kodim? Kodim. Muhaddas itu apa? Baru. Gak mungkin mereka mengatakan bahwa sifat itu baru, karena dari awal mereka tidak meyakini sifat ini ciptaan. Berarti dalil sifat itu muhaddas 20 palsu. Berarti yang pasti apa? Sifat itu bersifat kodim. Kalau sifat bersifat kodim berarti ada 20 yang kodim. Kalau 20 yang kodim lawan... Kalau 20 yang kodim, Hos, 20 kodim ini apa maksudnya? 20 kodim ini sama dengan 20 yang kekal. Kalau 20 kekal artinya apa? Ada 20 Tuhan. Izin pakai tema, Host. Ya, temanya itu tadi, ya temanya apa ya? Saya juga bingung tema sifat. Antara sifat dengan Allah, bro. Nah, jadi ada berapa sifat tadi full fix? 20. Enggak bisa dikurangi 5 dulu. 20. Biar 5. Ada yang 50, ada yang 100 gimana, Cikali? Aduh. Jadi tadi kan tadi kan dia bilang sifat itu ada dalam diri Allah. Tapi dia bingung tadi diciptakan atau penciptaan, dia bingung dia. Kenapa ya kalau ada itu yang mau kita klarifikasi, begini, Bang Jack. Kita mau klarifikasi dan apa yang disampaikan full fix tadi, kita harus konsisten dengan setiap argumen kita gitu loh. Lah iya kayak kalau 20 kita kan? tidak konsisten, kalau kita tidak konsisten maka kita logika falasi tadi itu. Nih, apakah 20 sifat ini kekal atau tidak ketika kiamat nanti? Kalau konsekuensinya dia tidak kekal berarti dia makhluk. Kalau dia kekal berarti dia Tuhan. Apakah Tuhan ada jumlahnya 20? Problematik. Loh, kan nggak boleh ada yang kodim kecuali Allah. Kan nggak boleh ada yang kekal kecuali Allah dalam teologi Islam. Harus panggil si Juma. Ya, ya nggak bisa. Pasti nggak bisa. Ngelau dia. Nah, ada yang bilang ke BJT, kalau full pick tahu jelaskan. Saya sangat simpel. Dalilnya apa? Surah ke-37 ayat 159.
Maha suci Allah dari segala yang kau sifati, maka saya katakan Allah tidak punya sifat. Siapa yang mengatakan ini lebih awal dari full pick? Kelompok yang disebut sebagai Mu'tazilah. Siapa kelompok Mu'tazilah? Orang yang mempelopori filsafat dan ilmu mantik, ilmu logika ke dalam Islam. Thank you sekali.